Mas Adi melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat ini kan Mendikti Saintek ini kan sebelumnya juga sudah pernah ada kasus dalam tanda kutip di internal kantornya. Kemudian ada sempat di demo juga oleh karyawannya sendiri. Kemudian belakangan juga ia juga didemo oleh mahasiswa terkait dengan kebijakan. Yang Anda baca seperti apa terkait dengan aksi unjuk rasa mahasiswa? Kemudian selang 2 hari Presiden Prabowo mereshuffle Mendikti Saintek ini. Saya kira 3 hal ya, Mas Yasir. Pertama, kalau mau jujur, pencopotan Menteri Perguruan Tinggi dan Ristek ini tentu tidak bisa dilepaskan karena konflik awal ya antara Menteri dengan para ASN di Kementerian Tinggi dan Ristek. Itu yang kemudian sepertinya menjadi catatan tebal betapa sang Menteri ini memang sudah sedari awal sudah menimbulkan kontroversi dan sesuatu yang menjadi polemik, dan tentu itu akan merusak citra pemerintah. Yang kedua, tentu tidak terlepas dari blunder politik yang disampaikan terkait dengan efisiensi anggaran. Karena efisiensi anggaran itu kan asumsinya adalah untuk mengalihkan bagaimana anggaran yang selama ini besar itu langsung dinikmati oleh masyarakat secara umum, terutama masyarakat yang ada di bawah. Tapi pernyataan Menteri Tinggi dan Ristek itu kan mengatakan bahwa efisiensi itu berpotensi akan menaikkan SPP yang kemudian terjadi pada mahasiswa. Salah satunya misalnya soal BOPTN, ya itu bantuan operasional untuk perguruan tinggi, itu kan yang kemudian menimbulkan permasalahan karena tak lama setelah itu kemudian dibantah oleh pemerintah bahwa yang terkait dengan SPP, biaya pendidikan, itu pasti dijamin tidak akan tersentuh apapun terkait dengan kontroversi. Nah, yang ketiga, kalau mau jujur, ini tentu tidak ada resistensi yang berlebihan kalau sang Menteri Perguruan Tinggi dan Ristek ini diganti. Karena saya kira persoalan reshuffle itu pasti soal kondusivitas dan stabilitas politik juga menjadi hal yang diperhatikan. Karena kalau ada reshuffle menimbulkan resistensi, menimbulkan kegaduhan, tentu ini tidak bagus untuk suasana bagaimana stabilitas politik pemerintahan di masa-masa yang akan datang. Kenapa terjadi begitu? Ya karena memang Kementerian Perguruan Tinggi dan Ristek ini tidak terafiliasi atau tidak memiliki backing politik partai manapun. Karena kalau mau jujur, ada juga kan menteri-menteri yang menimbulkan kontroversi, kinerjanya memang sejak awal disorot, kehadirannya juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak untuk jadi menteri, tapi per hari ini kan aman-aman saja. Karena sang menteri yang dianggap kontroversial itu adalah orang penting dan elit kunci di partai. Oleh karena itu, sepanjang ukuran reshuffle kabinet itu kita menjadi hal-hal yang sifatnya normatif, maka hal-hal yang sifatnya elit juga menjadi pertimbangan serius. Oleh karena itu saya selalu menyimpulkan, bicara tentang reshuffle kabinet pasti memang ukurannya kinerja, tapi kalau kinerja itu dikaitkan dengan menteri yang ada kaitannya dengan partai politik, rasa-rasanya itu tidak kena, Mas.